Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini, mari kita membahas tentang pertandingan yang barusan saja digelar ya. Pertandingan final Conference League antara Real Betis versus Chelsea yang berhasil dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 1-4, di mana semua gol Chelsea diciptakan di babak kedua dan gol Real Betis tadi diciptakan cukup cepat ya. Cukup cepat di babak pertama gitu ya, di mana ini menjadi sejarah untuk Chelsea, di mana Chelsea menjadi satu-satunya tim di Eropa yang berhasil memenangkan semua mayor trofi di Eropa. Champions League tertinggi, Europa League tier 2-nya, dan sekarang Conference League ketiganya, dan UEFA Super Cup juga sudah berhasil dimenangkan juga oleh Chelsea. Jadi selamat untuk Chelsea. Ini membuat Chelsea menjadi tim yang cukup bersejarah ya. Tim yang cukup bersejarah. Jadi luar biasa sekali lagi untuk Chelsea. Tapi memang di ajang ini semua pengamat pasti menjagokan Chelsea. Kenapa? Karena Chelsea tidak tertandingi sama sekali di ajang ini dan tidak ada lawan yang sepadan dengan Chelsea. Dari league pace pun ya, dari fase liga pun Chelsea sudah menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Ya, bahkan tidak perlu menurunkan skuad utama, cukup dengan banyak skuad pelapis juga Chelsea menang-menang aja gitu ya. Dan lolos sebagai peringkat pertama. Dan menuju final pun tidak ada hambatan. Ya, Chelsea hanya kalah sekali, yaitu menghadapi Legia Warsawa kalau nggak salah, kalah dengan skor 1-2. Itu pun Chelsea main dengan lapis ketiga. Jadi tidak ada hambatan untuk Chelsea menjuarai ajang ini karena tidak ada lawannya sepadan. Harusnya kelasnya Chelsea itu minimal mainnya di Europa League lah atau UCL. Kan Chelsea sekarang lulus ke UCL nih ya, kita lihat nih. Menurut gue Maresca ini belum terbukti meskipun dia juara Conference League ya. Dimana ya level pemain-pemain di Conference League juga nggak terlalu tinggi gitu ya, kan kelihatan gitu ya secara level pun pemain-pemain yang ada, tim-tim yang ada di Conference League ini masalah elementer aja kayak passing control aja banyak yang bermasalah gitu kan. Jadi cukup mudah untuk menjuarai ajang ini untuk tim semewah Chelsea. Cukup mudah pastinya gitu ya. Bahkan kan gue dari awal juga udah prediksi Chelsea itu sebenarnya bisa ada di jalur juara Liga Inggris. Tetapi karena Maresca ini katro, tidak bisa menemukan starting 11 terbaiknya sampai akhir musim. Makanya gue nggak ngerti dengan Chelsea ini ya. Maresca menurut gue terlalu banyak eksperimen lah, terlalu idealis menurut gue. Jadi ya itu ya, Maresca menurut gue tetap pelatih yang biasa-biasa aja gitu ya. Oke, itu soal pertandingan itu, dan nanti kita breakdown pertandingannya di mana kedua tim langsung bermain terbuka. Ya, jual beli serangan langsung terjadi dan Betis langsung menciptakan gol lewat pemain nomor 10-nya, itu gue lupa ya siapa namanya itu pemain nomor 10. Gue nggak terlalu tahu ya pemain-pemain Real Betis. Yang gue tahu tuh cuma Isco, Bakambu, Anthony sama Batra. Sisanya tuh gue nggak tahu. Kalau nggak salah ada Bellerin juga harusnya ya, Hector Bellerin, tapi tadi gue nggak lihat Bellerin ya. Mantan Arsenal, dan Adrian kalau nggak salah, Adrian kiper ketiganya Liverpool dulu kan pindah ya karena emang nggak pernah main karena memang jelek, dan tadi pun di final mainnya jelek juga gitu ya, makanya disingkirkan oleh Liverpool. Jadi itu ya, Betis langsung menciptakan gol cepat ya 1-0. Dan ini yang paling gue nggak suka ya, ini kan Betis ini baru unggul tuh baru 10 menit pertama ya. Jadi belum, ibaratnya kan gol cepat ya. Yang gue gak suka dari Betis ini, Pellegrini ini, dia langsung bermain bertahan. Dia langsung bermain cukup dalam. Padahal yang tadinya dia bermain terbuka, dia sekarang bermain cukup dalam mengandalkan counter attack. Sehingga membuat Chelsea jauh lebih leluasa untuk bermain bola di lapangan tengah. Dan kan gini ya, Chelsea ini kan kualitas pemainnya jauh lebih bagus gitu ya. Kalau
Pellegrini membiarkan Chelsea memainkan bola di tengah, ya yang terjadi adalah akan diserang bertubi-tubi gitu ya. Beruntung aja Betis tidak kebobolan di babak pertama. Beruntung menurut gua, karena harusnya Chelsea bisa menyamakan kedudukan di babak pertama kalau lebih klinis lagi di final third-nya ya. Tapi di babak kedua semuanya berubah, dimana Maresca melakukan beberapa pergantian ya. Salah satunya adalah Sancho masuk, Colwill masuk gitu ya, dan Betis juga melakukan pergantian dengan memasukkan pemain muda 17-18 tahun. Itu namanya siapa? Rodriguez atau siapa ya tadi? Jadi gue nggak tahu lah siapa yang dimasukkan. Jadi memainkan pemain muda menggantikan pemain senior. Si pencetak gol itu diganti gitu ya, dan itu merubah eskalasi permainan menurut gue. Bener-bener merubah eskalasi permainan, di mana pemain muda ini ya mainnya gerasak gerusuk banget gitu ya. Pemain muda ini gerasak gerusuk banget, dan akhirnya Chelsea mendapatkan turning point setelah umpan berkelas dari Cole Palmer di menit 60 berapa? 60-an pokoknya, 68 apa 60-an lah pokoknya. Itu disundul oleh Enzo. Ya, disundul oleh Enzo, dan sebenarnya bolanya nggak kenceng ya, tapi Adrian kok jelek gitu ya, refleksnya jelek banget. Satu-satu, gue ini kesalahan Adrian ya. Adrian harusnya bisa menjangkau bola tersebut. Gitu ya, satu-satu, dan permainan jauh lebih cair untuk Chelsea. Chelsea langsung meningkatkan intensitas permainan, dan Betis kelabakan. Mungkin karena mentalnya juga goyang ya, mentalnya goyang dan kelabakan. Kelihatan dari making decision aja, dengan cara bertahannya itu udah beda jauh dari ketika mereka masih unggul. Langsung kelabakan, dan itu langsung dihukum oleh Chelsea lewat gol Nicolas Jackson. Lagi-lagi umpan dari Cole Palmer. Ya, Palmer bermain cukup baik di babak kedua. Di babak pertama sempat tenggelam gitu ya. Gol 2-1, dan sisanya adalah gol-gol yang menurut gue udah gol killing the game ya. Dimana yang pertama adalah Jadon Sancho yang berhasil mengobrak-ngabrik pertahanan sendiri dan melepaskan tendangan curve ya, yang berhasil masuk ke pojok gawang 3-1, dan Caicedo lewat tendangan jarak jauhnya bang di menit akhir 4-1 di injury time ya. Dimana akhirnya Chelsea menjadi juara setelah tadi di babak pertama sempat keteteran gitu ya, dan di babak kedua akhirnya ya, setelah Sancho masuk menggantikan Neto, lumayan ya Sancho dibanding Neto ya, Sancho lumayan lah gitu ya, lumayan memberikan warna. Tapi warna terbaik dari Chelsea di babak kedua adalah dari Cole Palmer tentu saja, dimana Palmer ini yang tadinya dia terisolir di depan, dia turun lebih ke belakang ya ketika Sancho masuk, turun lebih ke belakang dan menjadi kreator gitu ya, dimana Caicedo ditugaskan lebih ke belakang dan Enzo ditugaskan lebih ke depan gitu ya. Jadi Palmer ini diberi free roll ya, jadi tidak lagi stuck di belakangnya Nicolas Jackson, tapi diberi free roll di tengah gitu ya, kayak gitu. Dan ya ini cukup berhasil, lagi Maresca selamat gitu ya, karena berhasil mengandalkan kualitas pemainnya. Kita tahu Palmer punya visi main yang luar biasa, dan memang man of the match menurut gue adalah Cole Palmer juga, karena perubahan cara bermain dia di babak kedua yang difungsikan sebagai kreator bukan lagi sebagai finisher, ini merubah eskalasi permainan. Jadi congrats sekali lagi untuk Chelsea, dan ini membuat cerita Anthony yang harusnya berakhir indah menjadi anti klimaks. Padahal Anthony ketika masuk ke Betis itu luar biasa, membawa Betis dari peringkat 14 La Liga ke peringkat 6, finish di peringkat ke-6. Bukan hanya itu, di Conference League pun dia membawa tim ini yang tadinya finish di peringkat 15 Conference League sehingga harus melewati babak playoff, tapi ternyata mampu membawa tim ini sampai ke final. Bukan hanya gugur di playoff, sampai ke final. Jadi sekali lagi, meskipun ceritanya tidak berakhir indah, tapi story dari Anthony di 6 bulan terakhir ini sudah sangat indah dengan Real Betis. Dan gue harapkan Anthony bertahan di Real Betis ya, gue harapkan. Karena gini, kalau dia pulang ke MU masih dalam keadaan toksik ya, MU masih dalam keadaan toksik.
kita tahu MU aja sama ASEAN Alstar aja kalah gitu ya. Jadi kondisi backroomnya itu masih toksik, kondisi dressing roomnya itu masih toksik. Jadi sangat tidak baik lah kalau Anthony harus pulang di saat seperti ini. Jadi nanti aja kalau MU sudah dapat turning point, udah membaik secara manajemen, sudah kembali ke habitatnya sebagai tim besar, baru Anthony menurut gua bisa pulang gitu ya. Tapi selama tim MU ini masih toksik, ini bukan rumah yang baik untuk Anthony. Jadi gue harapkan Anthony stay. Kalau bisa permanen aja di Real Betis ya. Nanti setelah di Real Betis perform, nanti bisa pindah lagi ke tim yang lebih besar lainnya. Gitu ya. Oke. Semangat untuk Chelsea. Selamat untuk Chelsea dan semangat juga untuk Anthony ya. Bye.